ship is ours! Jack Sparrow. Muncullah Blackbeard. Siapapun yang memberontak akan digantung olehnya. Captain, I wish to report a mutiny. Dan lalu orang yang percaya Tuhan itu berkata kepada Blackbeard kalau dia adalah pengecut yang tidak berani ke jalan Tuhan. Dan Blackbeard menjawab bahwa dia adalah orang jahat. Lalu membebaskan satu awaknya yang kemudian dibakar hidup-hidup. Lalu Jack berkata pada Blackbeard kalau Angelica itu bukanlah anaknya. Tapi Blackbeard yang mendengar hal itu sambil membuat boneka yang mirip Jack tidak percaya dengan perkataan Jack. Bersamaan dengan datangnya Angelica, Blackbeard menusuk boneka tersebut dan Jack seketika itu juga merasakan sakitnya. Lalu Blackbeard mengancam Jack untuk segera menunjukkan jalan ke mata air awet muda tersebut. Di sisi lain, Barbossa mendengar para awaknya ketakutan karena akan berlayar ke Teluk Whitecap. Rumornya, di sana ada putri duyung yang memakan manusia. Tetapi Barbossa berhasil kembali membangkitkan semangat mereka dengan kata-katanya. Not king's men. Aye, hands aloft, Whitecap Bay. Kembali pada Jack. Dia mengajak Angelica berdansa sambil bertanya tentang aturan dari mata air awet muda itu. The shimmering tear of a mermaid, silver chalices of Ponce de Leon. Dan lalu Angelica mengajaknya ke sebuah ruangan yang terdapat botol-botol berisi kapal. Dan ada Blackbeard di salah satu botol tersebut. Black pearl in the bottle. Angelica akan memberikan Jack salah satu kapal itu jika dia membantunya mendapatkan mata air awet muda tersebut. Jack, set to the longboat! Dan sampailah di Teluk Whitecap. Blackbeard lalu menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan jala sebagai perangkap dan menyalakan cahaya dari menara yang ada di sana untuk diarahkan ke sebuah sekoci yang berisi manusia sebagai cara untuk memancing putri duyung itu keluar dan kemudian menangkapnya. Daylight singing. Thought of my heart is pierced by Cupid. Lalu setelah bernyanyi, keluarlah salah satu putri duyung tersebut. Dan Scrum langsung terpana dengan kecantikan putri duyung itu. My heart is pierced by Cupid, my jolly sailor boy. Setelah putri duyung itu bernyanyi, datanglah para putri duyung yang lainnya dari dalam laut. Dan Scrum yang akan mencium putri duyung itu, tiba-tiba dan para putri duyung itu pun menjadi ganas dan ingin menenggelamkan dan memakan para manusia itu. It has begun! Blackbeard dengan sihirnya menggunakan kapalnya untuk menggiring putri duyung itu ke perangkap yang sudah dibuat. Singkat cerita, mereka berhasil menangkap satu putri duyung itu dan kemudian membawanya. Barbossa yang baru sampai di tempat itu kemudian menyuruh melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan Gibbs sebagai pemandu jalan karena hanya dia yang tahu kemana arah yang benar. Yang kemudian kapal Barbossa dibuat terbalik oleh para putri duyung. Your head or my head. Kembali pada Jack dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan melalui sebuah rawa-rawa dan hutan. Why is it we've got to bring her along? Steel,
And 2 silver chalices, 1 cup with a tear, 1 without. Saat mereka beristirahat, si misionaris melihat Putri Duyung yang dikurung dalam kotak kaca itu tidak bisa bernafas, dan lalu membuka sedikit kotak itu agar udara bisa masuk. Sampai di sebuah jurang, Blackbeard menyuruh Jack melompat ke jurang tersebut untuk mencari gelas perak di kapal milik Ponce de Leon. Sementara dia akan menuju mata air awet muda. Lalu salah satu awak Blackbeard membuang boneka Jack ke jurang itu, dan Jack langsung melompat juga. Wait again. Kemudian berlari lagi dan sampailah dia di sebuah gua tempat kapal itu berada. Santiago. Famous. There's no one there. Right then. Salah satu awak Blackbeard yang membawa kotak berisi Putri Duyung itu tidak sengaja terjatuh, yang membuat kotak itu pecah. Lalu si misionaris memberikan bajunya untuk menutupi tubuh Putri Duyung tersebut dan menggendongnya karena dia tidak bisa berjalan. Dari sini kita bisa lihat kalau sepertinya ada benih-benih cinta yang tumbuh antara si misionaris dan Putri Duyung itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Saat istirahat, si misionaris itu mengobrol dengan Putri Duyung tersebut. Dari sinilah diketahui kalau nama si misionaris itu adalah Philip dan Putri Duyung itu bernama Sirena. Kembali pada Jack yang berada dalam kapal Ponce de Leon itu. Dan ternyata sudah ada Barbossa yang menunggunya di sana. Mereka pun berebut sebuah kotak yang bergambar gelas tersebut. They know the path, but I can also see where they'll most likely make camp. Lalu mereka melihat peta yang ada di tengkorak Ponce de Leon dan pergi ke markas tentara Spanyol tersebut. Sementara Blackbeard memaksa Sirena mengeluarkan air matanya dengan menggorok leher si misionaris itu, lalu membuangnya. Tapi Sirena tetap tidak menangis dan Blackbeard menyuruh anak buahnya mengikat Sirena. Jack dan Barbossa berhasil menyusup ke markas tentara Spanyol tersebut dan mencuri gelas Ponce de Leon itu. Namun sayang, saat kabur, ia ketahuan oleh para tentara Spanyol. Lalu scene berganti kepada Philip yang ternyata masih hidup. I'm sorry, Serena. Philip, you're alright. Dia langsung ke tempat Sirena dan ingin membebaskannya. Dan Sirena pun meneteskan air mata tangis bahagianya. Namun ternyata itu adalah akal-akalan si Blackbeard. Dan dia langsung mengambil air mata itu lalu kembali mengikat Sirena. Sementara Jack dan Barbossa yang tertangkap diikat di pohon kelapa yang kemudian Barbossa menceritakan saat dirinya kehilangan Blackbeard dan satu kakinya. Dan tujuan Barbossa adalah untuk membunuh Blackbeard. Tetapi tanpa disadari, ikatan tangan Jack ternyata sudah terlepas dan dia memanjat pohon itu kemudian memancing para tentara Spanyol untuk mengejarnya agar Barbossa bisa bebas. He's escaping! Find out! Find him! Ada di tangan Jack. Lalu mereka pun langsung menuju ke tempat Blackbeard. Jack lalu meminta kompasnya kembali sebelum memberikan gelas itu pada Blackbeard. Yang lalu dia memberikan kompas itu pada Gibbs agar dia mencari kebebasan. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sampai pada suatu tempat. Kemudian Jack sampai di ujung gua. Jack mendentingkan kedua gelas itu, namun tidak terjadi apa-apa. Wait. Dan saat Blackbeard akan menembak Jack, Jack membaca tulisan pada gelas tersebut. Dan tiba-tiba,
Air di gua tersebut mengalir ke atas dan berkumpul di langit-langit gua. Yang lalu, Jack mengulurkan pedangnya ke air tersebut dan dia pun terhisap ke atas. Saat sampai di sana, tiba-tiba datanglah Barbossa beserta para prajurit kerajaan Inggris untuk membunuh Blackbeard. Dan terjadilah pertarungan antara Barbossa beserta prajurit Inggris melawan Blackbeard beserta anak buahnya. Philip yang terluka lalu berlari ke tempat Sirena untuk kembali membebaskannya. Dan Sirena langsung menyelam ke dalam kolam itu. Sementara Blackbeard berhasil mengalahkan Barbossa. Tapi tiba-tiba datanglah para armada Spanyol. Jack kemudian mencari gelas tersebut. Dan Barbossa mengambil alih kapal Blackbeard dan para awaknya lalu pergi. Dan setelah menghancurkan tempat itu, para tentara Spanyol pun juga pergi. Lalu Jack mengisi gelas itu dari mata air dan meneteskan salah satunya dengan Blackbeard. Namun, Blackbeard malah meminum yang diteteskan oleh air mata Sirena itu dan menyuruh Angelica untuk berkorban. Tapi sebenarnya, Jack membohongi mereka. Sebenarnya, gelas yang telah diminum oleh Blackbeard itu tidak dicampur dengan air mata Sirena. Dan yang diminum Angelica lah yang telah dicampur air mata Sirena. Dan kemudian muncul air dari tanah yang memutar di sekeliling Blackbeard dengan sangat cepat sehingga membuat kulit dan dagingnya terkelupas. Menyisakan tulang belulangnya saja. Dan dapat kita simpulkan, di sini Blackbeard pun sudah mati. Dan Sinu Barbossa yang kini menjadi kapten baru Queen's Any Revenge kembali menjadi bajak laut dan menuju Corduga. And I trust we managed to profit from our joint enterprise. Dan film diakhiri dengan scene Jack yang menemui Gibbs yang membawa botol berisi Black Pearl. Dan mereka pun mengobrol sambil jalan santai di pantai. Says she Gibbs, but better Gibbs. It's a pirate's life for me. Savvy. Tamat. Ya, selesai juga film Pirates of the Caribbean yang keempat. Untuk film selanjutnya sepertinya gue bakal ngelanjutin ya. Jadi gue bakal ngerangkum film Pirates of the Caribbean yang kelima. Kalian tunggu aja ya. Tetap stay tune. Dan jangan lupa juga subscribe dan like-nya. Oke? Gua Jenderal Cahaya beserta tim layar tancap dan jajarannya pamit undur diri. Bye-bye.